Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi terakhir dari Superlab, yaitu Superlab 5. Nah, untuk filenya kalian bisa download dulu di Google Drive. Nah, di sini saya sudah buka untuk Superlab 5-nya. Ini bisa dikesampingkan saja dulu. Terus kita lanjut ke instruksi pertama, yaitu basic configuration. Nah, seperti di video-video sebelumnya, di sini kita akan konfigurasi hostname yang tertera di display, terus juga konfigurasi enable secret di setiap switch dan juga router. Nah, oleh karena itu di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini untuk konfigurasi part satunya sudah selesai, dan memang di bagian sini home router itu namanya tidak kita ganti. Terus kita lanjut ke part 2, yaitu konfigur Ether channel di switch 1 dan switch 2. Berarti di sini. Nah, di sini kan switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui 3 port. Di sini kita akan menyatukan portnya dengan menggunakan protokol LACP. Nah, kita buka dulu switch satunya. Di sini kita cek dulu untuk portnya karena kan nggak kelihatan. Kita klik do show CDP neighbor. Ini interface 1 sampai 3. Interface 0/1 sampai 3. Channel strip group 1. Di sini untuk yang switch 1 kita disuruh pakai aktif. Nya aktif. Terus kita ketik juga untuk protokolnya. Kita pakai LACP. Terus cek do show either some. Nah, di sini sudah ada port 1, yaitu FA0/1, 2, dan juga 3. Kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. To show CDP neighbor. Ini sama juga 1 sampai 3. Interface range FA 0/1 sampai 3. Channel group 1. Ini untuk switch 2 kita pakai yang pasif. Protokolnya jangan lupa channel protokol LACP. Kita cek to show either summary. Di sini juga port 1. Sudah ada untuk portnya 1, 2, dan juga 3. Nah, sekarang kita coba fast time forward, dipercepat saja. Nah, di sini saya akan coba hilangkan dulu untuk tabelnya. Nah, di sini sudah hijau semua ya. Ini akan saya kembalikan saja. Nah, kita lanjut ke part 3, yaitu konfigur VLAN dan tenangnya di switch 1 dan 2 dan di router 2. Berarti di sini juga sini. Di sini kita akan buat VLAN, tetapi di sini kan VLAN itu cuma VLAN 1. Sedangkan VLAN 1 itu default, jadi nanti saya tidak akan membuat VLAN. Tapi di sini saya akan mengkonfigurasi portfresh pada semua interface yang terhubung ke PC. Terus juga nanti akan saya konfigurasikan untuk IP-nya. Nah, kita buka aja dulu switch satunya. Ini exit. Ini kita coba lihat 4, ini 5. Kita masukkan saja langsung interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 1, spanning tree port face. Nah, terus kita terang juga yang ke switch 2, berarti kan dia melewati ini port 1.
interface port 1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 1. Dan kita juga akan terus kita buka juga switch 2 nya. Ini exit aja dulu. Kita akan terangkan juga yang ini, yang port satunya, interface port 1, switch port mode terang, switch sebentar, switch port terang allow VLAN 1. Nah, kita exit, kita terang juga yang ke router, berarti dia melalui FA0/4. Interface FA0/4, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 1. Nah, kalau sudah, kita buka di router 2 nya. Di router 2 ini yang menuju ke switch 2 itu kan FA0/1. Kita masuk dulu. Interface FA0/1, kita nyalakan dulu portnya. Nah, ini sudah up, terus kita exit. Di sini kita akan buat sub interface untuk VLAN 1. Jadi ini interface FA0/1.1, encapsulation.1q1, IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, di sini sudah. Terus kita akan konfigurasikan juga untuk IP DHCP-nya. Nah, kita masuk aja ke sini, DHCP server, ke desktop, IP configuration. Di sini untuk DHCP-nya, IP DHCP server kita pakai 1.2. 192.168.1.2. Terus untuk gateway-nya kita disuruh pakai 192.168.1.1. Terus untuk DNS kita pakai IP DNS 1.3. 192.168.1.3. Kita lanjut konfigurasi di DNS servernya. Ke desktop, IP configuration, IP-nya kita disuruh pakai 1.3. Terus subnet mask, untuk gateway-nya juga sama, pakai 1.1. Terus DNS-nya ini pakai IP sendiri. Kita coba ping, misalnya di DHCP server, kita ping ke routernya dulu, ping 192.168.1.1. Nah, ini sudah TTL. Terus kita juga ping ke DNS servernya, berarti 1.3. Nah, di sini juga sudah TTL. Langsung saja kita lanjut ke materi keempat. Ini untuk part keempatnya yaitu configure port security di switch 1. Nah, kita konfigurasinya itu yang mengarah ke server, ke sini 0/4 dan 0/5. Nah, kita buka dulu di DHCP servernya, ke config, lalu ke fast ethernet 0. Di sini akan saya kopikan dulu untuk MAC address-nya. Lalu ke switch 1, kita masuk ke interface yang /4 dulu. Interface FA0/4. Terus ketik switch port mode akses, switch port security. Port security, terus switch port security, MAC address. Kita pastekan MAC address yang tadi di copy, enter, terus ketik juga switch port security violation. Di sini untuk 0/4 kita pakai yang protect. Terus switch port security maksimum 1. Kita konfigurasikan juga di sini yang 0/5. Kita buka dulu DNS servernya, ke config fast ethernet 0, kita copy MAC address-nya. Masuk ke switch 1. Ini exit aja. Interface FA0/5. Switch port mode akses, switch port security.
Untuk switch port security, MAC address, kita pastekan MAC address-nya. Terus kita ketik juga switch port security violation. Sini untuk violation-nya kita disuruh pakai yang restrict. Terus switch port security maksimumnya 1 sama juga. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Terus kita langsung lanjut saja ke part 5, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan router 1. Nah, di sini kita akan buat VLAN dulu. Untuk VLAN-nya di sini berarti kan dia terhubung ke switch 4 juga, berarti ada 2, 3, 4, 5. Berarti kita buat VLAN 2 sampai 5. Kita buat dulu di switch 3. VLAN 2, new VLAN 2. Kita buat sampai 5. Sudah buat sampai 5. Sekarang di sini kita juga akan masukkan interface yang terhubung ke switch-nya ini, lalu kita akan konfigurasi port flash. Kita lihat dulu di switch yang ini, di yang PC ini, VLAN 2 itu 6 sama 7. 6, 7, 8, 9. Ini 4, bukan, ini 4 dan ini 5, berarti 4, 5, 6, 7. Interface range FA 0/6 sampai 7, switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning 3 port flash. Exit. Interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning 3 port flash. Nah, kita konfigurasikan juga untuk sini VLAN untuk switch 4-nya. Dia ini portnya kelihatan, jadi akan saya cek dulu dengan do show CDP network. Ini ada 0/3 sama 4. Interface range FA 0/3 2 sampai 3, maaf, 2 sampai 3, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 5. Terus exit. Kita terang juga yang ke sini, yang ke router itu dia melewati FA 0/1. Interface FA 0/1, port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 5. Nah, kalau sudah, kita konfigurasikan di switch 4-nya. Oh ya, di switch 4 ini ada VLAN 3, 4, dan 5 saja. Ini enable SID conf. Kita buat dulu VLAN-nya. Ini VLAN 3, langsung name VLAN 3 4. Kita akan masukkan juga port-portnya 3, 4, 5, 6. Interface range FA 0/3 sampai 4, switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning 3 port flash. Exit. Interface range FA 0/5 sampai 6, switch port mode access, switch port access VLAN 4, spanning 3 port flash.
Nah, untuk VLAN 5 ini kan berarti nanti si home router itu akan tersambung ke smartphone ini. Sedangkan smartphone ini kan VLAN-nya 5, jadi kita masukkan interface yang mengarah ke home router. A0/7. Interface FA0/7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 5, spanning tree port face. Kita akan terangkan juga untuk terang kita cek dulu ya, karena tadi kan portnya kelihatan di show CDP neighbor. Nah ini 1/2 interface range A0/1-2, switch port mode terang, switch port terang, low VLAN 3/5. Terus kita konfigurasikan di router satunya. Ini yang mengarah ke switch 3 itu kan berarti FA0/0. FA0/0 no shutdown. Nah, ini portnya sudah nyala. Sekarang kita akan konfigurasikan subinterface untuk VLAN 2/5. Masuk dulu interface FA0/0.2 encapsulation .1q2. IP-nya pakai ini. Untuk VLAN 2 192.168.2.1. Di sini kita menggunakan IP pertama dari setiap VLAN. Jadi di sini saya ketik 2.1. Lalu subnet masknya jangan lupa. Kita akan konfigurasikan sampai VLAN 5. Jadi di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi IP di routernya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. IP DHCP pool VLAN 2 dulu. Networknya 192.168.2.0, lalu subnet mask. Terus default routernya 192.168.2.1. DNS-nya kita pakai ini 1.3. 192.168.1.3. Nah, di sini saya juga akan percepat untuk VLAN 3/5. Oh ya, maaf, di sini saya salah konfigurasi untuk di default routernya. Ini saya akan exit dulu. Masuk ke DHCP pool VLAN 2. Iya, saya lupa ini IP. Terus networknya ini akan saya ulang aja. Terus default routernya 192.168. Terus DNS 192.168.1.3. Exit. Di sini akan saya percepat lagi untuk VLAN 3/5. Dari sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita coba ping tes IP DHCP-nya dulu. Di sini ke VLAN 2 dulu. Saya pakai PC 16 saja. Nah, ini udah ada IP-nya semua. Sekarang saya akan coba ping. Nah, ini awal-awal emang gagal. Kita coba lagi. Nah, successful. Sekarang saya akan coba juga di switch 4-nya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 6, yaitu configure access point. Jadi kan di sini itu belum ada IP-nya atau belum tersambung ke home router. Nah, di sini akan saya sambungkan, tetapi kita akan konfigurasikan dulu di home routernya. Kita buka. Ini hanya maka lama.
terus ke UI. Nah, di sini kita ke internet connection type, kita pilih yang wireless AP. Ini bisa saya baca dulu. Terus ke wireless. Nah, di wireless di sini untuk network modenya auto, terus untuk SSD-nya kita disuruh pakai SID WiFi. Ini enable, terus ininya auto. Terus ini kita scroll aja. Settings. Kita ke atas lagi ke wireless security. Nah, di sini kita pilih yang BPA2 personal. Terus di sini untuk encryption-nya kita disuruh pakai TKIP. Sandinya 1-8. Terus bisa di save settings. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi ke basic. Terus kita save setting lagi. Kita juga coba ke setup. Save settings. Oh, ini akan saya cek dulu apakah konfigurasinya masih ada atau udah hilang. Ini masih ada. Terus sekarang kita konfigurasikan di HP, di smartphone. Kita buka ke desktop, ke config, ke wireless 0. Terus ini untuk SSID kita ganti juga dengan nama SID WiFi. Terus untuk authentication-nya di sini kita pakai WPA2 PSK. Terus untuk ini passphrase-nya itu password 123456778. Terus di sini untuk passwordnya, untuk encryption type-nya kita pilih yang TKIP. Nah, kita konfigurasikan juga di semua smartphone ini, jadi akan saya percepat. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita coba buka smartphone-nya. Di sini saya buka smartphone 0, terus ke desktop, ke command prompt. Di sini saya akan ping IP routernya, yaitu 192.168.5.1. Nah, ini sudah TTL, berarti sudah terhubung. Kalian juga bisa ping ke semua smartphone, tetapi di sini saya akan ping di smartphone 0 saja. Terus kita lanjut ke materi part 7, yaitu konfigur RSTP di switch 3 dan switch 4. Berarti yang ini. Nah, fungsi dari RSTP itu ketika ada kabel yang putus, nanti dia itu bisa tersambung lagi dengan cepat. Nah, untuk konfigurasinya, sebentar, ini saya masuk dulu. Di spanning free mode rapid PVST. Nah, ini bisa saya copy dulu. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4. Kita pastekan. Belum ke copy. Ini paste. Nah, di sini kan masih orange, saya akan percepat saja. Terus misalnya di sini saya akan putuskan kabelnya. Nah, sebentar. Saya ini. Lalu akan saya sambungkan lagi. Dia bisa terhubung dengan cepat. Terus kita lanjut ke part 8, yaitu konfigur VTP di switch 5, 6, dan 7. Yang sini. Berarti di sini untuk switch 5 akan kita jadikan sebagai VTP server, lalu 6 dan 7 akan kita jadikan klien. Nah, kita langsung masuk saja ke switch 5-nya. Oh iya, pertama-tama
Terus karena ini mau dijadikan server, berarti ketik VTP mode server. VTP domainnya kita disuruh pakai SID, lalu VTP password di sini pakai 123. Konfigurasikan di switch 6-nya. Untuk konfigurasi switch 6 dan switch 7 itu sama. VTP mode client, VTP domainnya SID, terus passwordnya 123. Di switch 7-nya enable SID VTP mode client, VTP domainnya SID. Ya, ini ada typo sebentar. VTP passwordnya 123. Sekarang kan saya coba install dulu. Ini saya akan konfigurasikan terang dulu yang di sini switch 5. Saya tadi lupa belum terang. Oh ya, kita lihat dulu. Ini kan FA0/23 sama 1 yang mengarah ke router 2. Nah, kita akan konfigurasikan 1 sampai 3. Interface range FA0/1 sampai 3. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN. Sebentar saya cek dulu untuk VLAN-nya. 678. 6 sampai 8. Dan 6 sampai 8. Terus kita konfigurasikan terang juga. Ini sama-sama FA0/2 ya, di switch 6 maupun switch 7. Interface FA0/2. Oh ya, ini kan ada dua, saya lupa. Yang menuju ke sini switch 5 dan yang ke switch 7. Ini FA0/sebentar. /1/2, ini juga /2 sama. Interface FA0/1 sampai 2. Oh iya, saya lupa tambahkan range. Mode terang, switch port terang allow VLAN 6 sampai 8. Terus kita terang juga yang di switch 7-nya. Interface FA0/1 sampai 2. Oh ya, ini saya lupa tambahkan range lagi. Port mode terang, switch port terang allow VLAN 6 sampai 8. Sekarang kita coba fast time forward saja dulu. Nah, di sini memang ada satu yang nggak hijau ya, karena kan ini port yang diblokir. Sekarang kita akan coba konfigurasi VLAN 6 sampai 8-nya di switch 5. Ini exit dulu. VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8. Coba do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita coba cek di switch 6. Ini isi dulu. Do show VLAN brief. Nah, ini juga sudah ada ya, karena kan dia tuh mengikuti servernya. Nah, sekarang kita langsung saja masukkan interface 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, spanning 3 port phase. Exit.
interface range FA 0/5-6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 7, spanning tree port phase. Interface range FA 0/7 sampai 10. Ini sampai 10 karena tadi kan di VLAN 8 itu ada 4 PC. Oh iya, saya lupa ini 0/7 sampai 10. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, spanning tree port phase. Nah, sudah, kita coba cek lagi do show VLAN brief. Ini ada tipe, maaf. Nah, ini sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita konfigurasikan di switch 7-nya. Kita exit dulu, cek do show VLAN brief. Di sini juga sudah ada VLAN 6 sama 7. Sekarang kita coba lihat port-portnya. 3, 4, 5, 6. Sebentar, ini 5, ya benar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini di VLAN 6 ada 4 PC. Interface range FA 0/3 sampai 6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 6, spanning tree port phase. Exit. Interface range FA 0/7 sampai 8, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 7, spanning tree port phase. Exit. Interface range FA 0/9 sampai 10, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, spanning tree port phase. Kita coba cek lagi do show VLAN brief. 3458, 3456, 78, 9, 10. Nah, ini sudah benar. Sekarang kita lanjut ke part 9. Di part 9 ini kita akan konfigurasi RSTP di switch 4, 5, dan 6. Dan kita akan konfigurasi di yang sini dulu, switch 5-nya. Ya, ini mungkin tipe ya 5, 6, dan 7. Karena kan kalau switch 4 itu berarti yang ini. Tapi ini mungkin ada salah ketik. Jadi di sini kita langsung saja ke switch 5-nya. Di sini ketik spanning tree mode rapid PVST, terus spanning, ini ada tipe spanning tree. Ini kita disuruh di VLAN 6 nya akan kita jadikan sebagai root bridge. VLAN 6 root primary. Kita coba cek do show spanning tree di switch 6. Nah, ini sudah di bridge is the root. Terus sekarang kita lanjut ke switch 6 nya. Di sini kalau di switch 6 itu VLAN 7 nya kita jadikan root bridge. Ini kita coba paste aja. Terus spanning tree VLAN 7 root primary to show spanning tree. VLAN 7 nya sudah di split is the root. Sekarang di switch 7. Nah, kalau di switch 7 itu yang menjadi root bridge adalah VLAN 8. Ini exit. Ini saya pastekan aja. Terus spanning tree VLAN nya ini VLAN 8 root. Ya, ini kurang N satu lagi ya. Terus coba cek do show spanning tree. Ini VLAN 8. Nah, kita coba lihat di sini VLAN 8-nya sudah menjadi this bridge is the root. Sekarang kita lanjut di part 10, yaitu konfigur router on stick di router 2. Berarti di sini kita akan konfigurasi untuk VLAN 6
7 sama 8. Oh ya, kita nyalakan dulu portnya. Ini portnya FA0/0. Interface FA0/0 no shutdown. Nah, kita akan buat subinterface untuk VLAN 6 sampai 8-nya. Interface FA0/0.6 encapsulation.1Q6, lalu IP address-nya di sini yang di tabel ini. IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kita konfigurasikan sampai VLAN 8. Jadi di sini akan saya percepat saja. Di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Terus di sini kita disuruh untuk konfigurasikan IP DHCP-nya di server. Berarti DHCP server yang ini bukan di router 2. Nah, jadi di sini kita itu akan mengkonfigurasi yang namanya DHCP relay. Nah, kita buka dulu DHCP servernya. Terus kita ke bagian service, di bagian DHCP kita on-kan ini. Terus untuk full name seperti biasa di sini kita pakai VLAN 6. Terus default gateway di sini untuk gateway kita pakai 6.1 ya, saya lupa yang dikonfigurasikan di router tadi 192.168.6.1. Terus untuk DNS-nya ini 1.3 192.168.1.3. Terus untuk start IP address-nya berarti IP ini akan dimulai dari angka berapa? Di sini akan saya ketikkan 6, terus di sini 2. Jadi 192.168.6.2. Kalau sudah add, terus kita buat juga untuk VLAN 7-nya. Ini ganti aja. Terus ini ganti jadi 7.2. Terus add. Kita buat juga untuk VLAN 8. Ganti menjadi 8.2. Kalau sudah add. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 2-nya. Jadi si router 2 ini sebagai penghubung untuk DHCP-nya. Sini kita buka. Ini kan tadi yang menuju ke switch itu ke switch 5 FA0/0. Kita masuk dulu. Kita ketik IP router strip address. Untuk IP DHCP servernya sendiri adalah 1.2. Jadi ini kita ketik IP DHCP server. Ini akan saya terus kita lanjut masuk ke ini dulu yang subinterface VLAN 6 sampai 8. Jadi di sini akan saya percepat aja dulu. Sekarang kita coba cek IP-nya di VLAN 6. Nah, berarti di sini untuk semua PC di sini sudah berhasil mendapatkan IP secara DHCP. Nah, kita langsung lanjut saja ke part 11. Yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 8, multilayer 1 dan switch 4. Berarti di sini switch 8, multilayer 1 dan router 4. Nah, di sini hanya ada dua VLAN, yaitu VLAN 9 dan 10. Kita buka dulu aja VLAN switch 8-nya. Kita akan buat VLAN-nya dulu. VLAN 9 name VLAN 9, name VLAN 10. Exit, lalu kita akan masukkan interface-nya.
interface range FA 0/3 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 9, spanning tree process. Exit interface range FA 0/6 sampai 8, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10, spanning tree process. Di sini kita akan terang juga. Kalau di sini terangnya itu berarti ada dua, yaitu router 4 dan multilayer 1. Berarti ini FA 0/1 dan 0/2. Interface range FA 0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 9 sampai 10. Kita konfigurasikan di router 4-nya. Kita lihat dulu interface-nya. Ini FA 0/1. SID. Oh ya, ini sekalian saja ya. Berarti 0/1 dan 0/1. Terus FA 0/1. Sekarang kita akan buat sub interface-nya. Dari ini kita akan buat sub interface-nya. Interface FA 0/1 mengarah ke switch 8. Ini VLAN 9 dulu. Encapsulation. Oh ya, sebentar ini saya buka enter. View 9. Untuk IP-nya ini ada IP-nya VLAN 9 sama 10. Lalu IP address 192.168.9.1.255.255.255.0. Kita konfigurasikan untuk VLAN 10. Encapsulation background view 10. IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Exit. Nah, sekarang kita konfigurasikan di multilayer 1. Di multilayer 1. Oh ya, ini yang mengarah ke switch 8 itu ini FA 0/2. SID FA 0/2, switch terang encapsulation background view, switchboard terang allow VLAN dan sampai 10. Sekarang kita baru buat VLAN-nya. VLAN 10. Terus kita akan masukkan IP-nya yang di interface 9 sama 10. Interface VLAN 9, IP address 192.168.9.2. Nah, ini kenapa saya memakai 9.2? Karena 9.1 itu sudah dipakai di router. Jadi untuk multilayer saya pakai 9.2. Jangan lupa subnet masknya. Interface VLAN 10, IP-nya 10.2. Ini juga sama karena 10.1 dipakai di router. Terus kita konfigurasi untuk IPv4-nya itu secara manual. Kita buka dulu NTP servernya. Desktop IP configuration. Di sini untuk NTP server 9.3. 192.168.9.3. Ini saya copy aja dulu. Di sini untuk 9 yang ini yang default gateway kita pakai yang di router seperti 9.1. DNS-nya ini saya tidak akan isi atau email server. Di sini pakai 9.4. 9.4. Mas, ini default gateway-nya juga 9.1.
Oke, saya akan cek dulu. Ya, saya lupa. Terus untuk web server 1 ini IP-nya 9.5. 9.5 subnet mas. Untuk gateway-nya. Terus untuk di web server 2 34 ini pakai yang 10, karena kan dia VLAN-nya VLAN 10. 10.3 untuk web server 2 subnet mas. Untuk gateway ini juga pakai 10.1 yang di router. Nah, ini pakai 10.1. Terus kita lanjut ke web server 3. Ini IP-nya 10.4 subnet mask. Default gateway-nya pakai 10.1. Terus terakhir di web server 4-nya. Ini 10.5. Subnet mask. Gateway. Nah, kalau sudah, ini saya akan coba ping di NTP server, misalnya ke command prompt kita ping IP gateway sendiri dulu 9.1. Nah, ini TTL sudah berhasil. Sekarang kita coba yang 10.1. Ini juga sudah berhasil. Sekarang saya akan coba juga di VLAN sebelumnya. Sini saya akan coba di web server 2 ke command prompt. Ini ping yang milik sendiri dulu 10.1. Nah, ini sudah berhasil, sudah TTL. Sekarang kita coba yang 9.1. Nah, ini juga TTL, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke part 12, yaitu konfigur VTP di multilayer 2. Jadi di sini 9, 10 sama 11 yang bawah sini. Nah, untuk servernya berarti ini VTP server, ini 3-nya klien. Nah, kita masuk dulu ke multilayer 2. Oh ya, ini saya terang dulu saja. Berarti dia tuh terangnya 456. Ke sini, ke switch itu 456. Terus A0 slice tadi 4 sampai 6. Sebentar. Switch port terang encapsulation 1Q, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN. Ini saya lihat dulu VLAN-nya, VLAN 11, 12 dan 13. VLAN 11 sampai 13. Exit. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk VTP servernya. VTP mode server, VTP. Untuk domain ini sama juga pakai SID. Terus untuk password 123. Konfigurasikan di switch 9, enable SID conf t, VTP mode client, VTP domainnya sama juga, ini harus sama karena dia client. VTP password 1. Nah, di sini kita akan terang juga. Kalau terangnya itu kan berarti dia ke sini, ke multilayer 2, FA0/1. Di sini juga FA01, di sini juga FA0/1. Interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 11 sampai 13. Nah, untuk konfigurasi di switch 10 sama 11-nya sama, jadi di sini akan saya percepat saja.
Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai dan maaf tadi saya melakukan sedikit kesalahan. Di sini saya menjadikan kalau switch 10 itu server padahal dia kan client. Jadi di sini tadi saya sempat mengkonfigurasi ulang. Nah, terus kita lanjut saja ke multi layer 2-nya. Di sini kita akan buat VLAN 11 sampai 13-nya. VLAN 11 yang 11, terus untuk VLAN 12. Sekarang to show VLAN brief, kita cek. Ini sudah ada. Sekarang kita coba cek juga di switch 9. To show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini OY 2 3 4 5 6 7. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switchboard model access, switchboard access VLAN 11, spanning tree port face. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switchboard model access, switchboard access VLAN 12, spanning tree port face. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switchboard model access, switchboard VLAN 13, spanning tree port face. Nah, kita konfigurasikan di VLAN di switch 10-nya juga. 3 2 23 4 5 6 7. Ini sama juga seperti switch 9. Ya, cek dulu. Show VLAN brief. Nah, ini sudah ada. Tadi interface range FA 0/2 sampai 3. Switchboard access VLAN 11, spanning tree port face. Exit. Interface FA 0 slice range FA 0/4 sampai 5. Modul akses, switchboard akses VLAN 12. Ini ada tipe sebentar. VLAN 12, spanning tree port face. Exit. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switchboard modul akses, switchboard akses VLAN 13. Sekarang kita lanjut ke part 13 yaitu konfigur SPI di multi layer 2. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk semua VLAN. Nah, kita masukkan IP-nya dulu di multi layer 2-nya. Kita masuk ke interface 11 dulu, interface VLAN 11. Untuk IP-nya yang ada di tabel sini, di address 192.168.11.1 255.255.255.0. Nah, kita konfigurasi sampai VLAN 13-nya, 13-nya. VLAN 13.1. Nah, di sini kita juga disuruh untuk konfigurasi DHCP. IP DHCP full VLAN 11 network 192.168.11.0 255.255.255.0. Default router 192.168.11.1. DNS-nya di sini pakai 192.168.1.3. Di sini seperti biasa akan saya percepat saja untuk VLAN 12 dan 13-nya. Nah, sekarang kita coba tes IP DHCP-nya. Di sini dulu VLAN 11.
Oh iya, saya lupa ya, di switch 11 saya tadi belum konfigurasi untuk VLAN-nya. Nah, ini akan saya konfigurasi dulu. Cek dulu ya, do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada. Sekarang cek 3, 4, 5, 6. Interface range FA 0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning tree port fast. Interface range FA 0/5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 13 langsung ya. Spanning tree port fast, exit. Oh maaf, ini salah ya, ini tadi 323. Sebentar, ini saya salah. Kita masuk dulu ke sini. Switch port akses VLAN 11. Ke sini non switch port VLAN 13. Sekarang cek do show VLAN brief. Ini sudah kosong, exit. Interface range FA 0 slice. Sebentar, saya cek dulu, takutnya lupa. 2, jadi 2, 3, 4, 5. 2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning tree port fast. Interface range FA 0 slice 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, spanning tree port fast. Kita coba cek do show VLAN brief. 2, 3, 4, 5. 2, 2. Ya sudah benar. Sekarang saya akan coba cek pin-nya lagi, IP-nya lagi. Nah, ini sudah ada, di sini juga pastinya harusnya sudah ada. Nah, ini juga sudah berhasil. Sekarang kita langsung lanjut saja ke part 14-nya, konfigurasi point to point di masing-masing router. Nah, di sini di router itu ada IP, tetapi mungkin di sini IP-nya masih acak-acakan. Jadi untuk agar lebih jelasnya, kalian bisa mengikuti tabel yang ada di sini. Nah, jadi kita fokusnya di tabel ini saja, atau mungkin kita bisa bantu juga untuk merapikan. Ini 110. Nah, kira-kira seperti ini. Terus kita konfigurasi dari router satunya dulu. Enable SID conft. Ini interface SE1/0, IP address 10.1. Ini karena flash-nya 30, berarti subnet flash-nya 255.255.252. No shutdown. Exit ke SE1/1. IP-nya 10.14. No shutdown. Di
router 2-nya. SID conf interface SE1/0 IP address 10.2 255.255.255.252 no shutdown. Exit ke SE1/1 IP-nya 10.5 no shutdown. Terus di router 3-nya enable SID interface SE1/0 255.255.255.252. Sebentar, oh ya, saya lupa mengetikkan IP address di depan. No shutdown. Ke interface SE1/1 IP address 10.6 no shutdown. Terus di router 4 enable SID conf interface SE1/0 10.13 255.255.252 no shutdown. Terus SE1/1 IP-nya 10.10 no shutdown. Terus ini ke FA0/0, berarti ini menuju ke multilayer 1. Interface FA, ini saya ulang aja. Interface FA0/0 IP address ini 10.17 no shutdown. Nah, untuk yang ini, yang di multilayer 1 sekalian isi dulu. Multilayer 1 SID conf interface FA0/1 IP-nya sebentar. Untuk di multilayer itu saya lupa konfigurasikan no switch port dulu. Nah, baru IP address-nya masukkan. Ini 10.18 no shutdown. Nah, di sini kan ada port 1 dan port 2, sedangkan kita belum buat portnya, jadi nanti akan saya lanjut di part 15. Nah, di part 15-nya kita akan konfigurasi Ether channel. Jadi yang ini akan kita satukan. Ini kita masuk ke multilayer 1 dulu. Exit. CDP run dulu karena di multilayer. Terus ketik do show CDP network. Ini harus run lagi. Nah, ini multilayer 2/345 interface range FA 0/3 sampai 5 channel group. Ini grupnya 1, modenya on. Terus kita coba cek to show either summary. Nah, ini port 1, sekarang kita masukkan port satunya. Ini kita isi dulu interface port 1 no switch port dulu, baru IP address 10.10.10.21
255 no shutdown. Terus di multilayer 2 nya juga CDP run to show CDP make board. Nah ini yang multilayer 1 itu ada 1, 2, 3. Interface range FA 0/1 sampai 3. Channel group 1 ini modenya on. Terus to show either summary 1, 2, dan 3 di port 1. Nah kita masukkan IP-nya. Masuk dulu interface port 1 no switch port, IP address di sini 10.22. 255.255.255.252 no shutdown. Nah, terus kita coba ping. Di sini saya akan ping yang 21. Ping 10 10 10 21. Nah, ini masih 80%. Sekarang saya coba ping lagi agar 100%. Nah, ini sudah 100%. Terus kita lanjut ke part 16, yaitu konfigurasi OSPF area. Nah, saya akan perkecil dulu. Nah, jadi OSPF area itu yang ini, yang biru ini areanya tuh area 0. Berarti di sini ini sama-sama OSPF tetapi berbeda area. Kalau ini 0, ini tuh 1. Nah, untuk konfigurasinya ini kita mulai di router 1 dulu. Exit router OSPF, di sini kita pakai 1 ID-nya. Terus network. Nah, kita coba lihat di sini yang ke area 0 dulu kan 10.1 dan 10.2. Networknya 10.0. 10 10 10 0 wildcard. Terus areanya 0. Terus kita cek juga yang di di sini kan ada VLAN 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita akan konfigurasikan juga network 192.168 2.0.0.0.255 areanya 0. Ya, ini di wildcard-nya kan berbeda. Ini titik 3, ini titik 255. Kenapa ini titik 3? Karena prefiksnya itu adalah 30. Kalau ini yang 255 itu prefiksnya adalah 24. Jadi berbeda. Terus kita konfigurasikan juga ini yang 3.0, 4.0, sama 5.0. Nah, di sini kalau misalnya ada interface yang terhubung ke klien, kita harus konfigurasi pasif interface-nya. Nah, untuk konfigurasinya, ketik seperti ini. Pasif interface. Kita coba lihat dulu. Yang ke sini, switch 3 berarti FA 0/0. FA 0/0. Ini kita berarti masukkan sub interface. Titik 2. Titik 3. 4, dan 5. Kita konfigurasikan di router 2 juga. Ini sama ya, 10.0 untuk networknya. Exit dulu. Router OSPF 1. Oh ya, ini saya ada tipe. Terus network 10, 10, 10, 6. Konfigurasikan juga yang ke sini router 3, ini 5, ini 6, jadi networknya adalah 4. Nah, terus di sini juga kan ada VLAN 1, kita konfigurasikan juga. Net 2.168.1.0.
cardnya areanya 0. Terus kita konfigurasikan juga, ini ada dua switch yang terhubung, switch 2 sama switch 5. Jadi di sini ada VLAN 6 sampai 8, kita konfigurasikan juga. 6, 7, 8. Nah, kita konfigurasikan juga untuk passive interface-nya. Passive interface FA0, ini yang mengarah ke switch 2 dulu. 0/1. Ini nggak kita pakai sub interface karena tadi kita kan nggak buat VLAN satunya. Terus kita juga konfigurasi yang VLAN 6 sampai 8. Ini FA0/1. Maaf, ini 0/0 ternyata. 0/0.6, 7, 8. Kita konfigurasikan juga di router 3-nya. Ini berarti tadi titik 4 ya. Ini exit dulu. Router OSPF 1, network 10, 10, 10, 4. Bakardnya areanya 0. Karena di sini nggak ada kliennya, jadi kita nggak usah konfigurasi passive interface. Kita berarti kita langsung saja kita coba ping ya. Misalnya di sini PC 0 ke smartphone. Dia sudah berhasil, sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 17, yaitu konfigurasi untuk area yang 1. Jadi kan 0 sudah, sekarang area 1. Kita buka dulu router satunya. Oh ya, di sini kan untuk ID kita disuruh pakai 10, tetapi kita pakai 1 saja. Router OSPF 1. Networknya kita coba lihat dulu. Berarti yang mengarah ke router 4 itu 10 titik, ini 13, 14, berarti titik 12. 10, 10, 10, 12. Bakar. Areanya jangan lupa 1. Kita konfigurasikan di router 4. Sebentar. Router OSPF 1. Networknya tadi 10.12. Areanya 1. Terus ini yang ke router 3. 10 titik ini 9, 10 berarti 10.8. Terus kita ke sini router 3 dulu aja. Ini juga tadi titik 8. Exit. Ini nggak usah exit tadinya. 10.8. Areanya 1. Kita konfigurasikan juga untuk yang kesini. Ini kan 17, 18 berarti ini 16. 16. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN. Berarti dia kan mengarah ke sini. 9 sama 10. Network 192.168.9.0 55. Area 1. Terus 10.0. Terus kita konfigurasikan juga untuk passive interface. Kita lihat dulu dia masuknya ke FA0/1 yang kesini berarti.
0/1 untuk VLAN 9 dan VLAN 10. Nah, terus kita konfigurasikan juga di multilayer satunya. Ini tadi titik 16 ya. Di multilayer kita ketik IP routing dulu, baru router OSPF. Tadi wildcardnya, terus jangan lupa areanya 1. Ini sebentar, ini saya cek, takutnya saya lupa. Ini areanya 1. Terus kita konfigurasikan juga yang ke sini, berarti di 21 sama 22 berarti 20. Terus kita konfigurasikan juga yang ke sini 9, 10. Net 192.168.9.0, wildcardnya areanya 1. Terus untuk VLAN 10, terus kita konfigurasikan passive interface juga. Kita coba cek untuk portnya FA0/2 yang ini ya, A0/2. Ini passive interface, karena ini di multilayer jadi ini passive interface VLAN 9, terus VLAN 10. Terus di multilayer 2 nya ini berarti 10.20. Exit dulu IP routing router SPF 1 network 10 20 ke areanya. Kita konfigurasikan juga untuk VLAN 11 sampai 13 nya. Network 192.168.11.0 bakar area 1. Terus ini untuk VLAN 12 dan 13. Terus kita konfigurasikan juga untuk passive interface-nya. VLAN 11, 12, dan 13. Terus kita coba cek do show IP OSPF neighbor. Ini 10.2. Terus kita coba cek juga do show IP route. Nah, di sini sudah ada VLAN 1 sampai 13-nya. Sekarang kita coba ping. Misalnya dari sini ke sini server. Nah, di awal-awal gagal. Kita coba lagi. Dari sini ke sini. Nah, dia sudah successful, sudah berhasil. Sekarang kita coba lanjut ke part 18, yaitu konfigurasi HSRP di router 4 dan multilayer 1. Nah, kita akan gunakan standby 1 untuk ID-nya. Kita masuk dulu ke router 4-nya langsung. Oh ya, kita lihat dulu ini interface yang menuju ke VLAN 9 ya berarti. Karena kan ini untuk VLAN 9 itu standby-nya 1, kalau VLAN-nya 10 standby-nya 2. Ini berlaku juga nanti untuk di VLAN di multilayer 1. Interface FA1/0 0/1 titik 9. Saya coba cek dulu 0/1 standby 1, IP-nya
192.168.9.254. Terus standby priority. Di sini prioritinya kita disuruh pakai 110. Terus standby 1 rem. Kita exit, kita masuk ke yang 0/1 standby 2 karena ini untuk VLAN 10. IP-nya 192.168.10.254. Standby 2 prioritinya di sini pakai 110 juga. Nah, untuk di router 4 di VLAN 10-nya cukup seperti ini saja dulu. Terus coba cek do show standby brief. Oh, maaf, ini ada typo. Do show and brief. Nah, di sini sudah ada IP-nya dan ini sudah aktif. Sekarang kita coba juga di multi layer satunya, di konfigurasi dulu. Ini masuk ke interface VLAN 9. Baru ketik standby 1 IP 192.168.9.254. Terus exit. Ini untuk VLAN 10. Standby 2 IP 192.168.10.254. Standby 2 priority 110. Standby 2 M to show standby brief. Nah, di sini sudah ada ya, ini standby aktif dan juga ini lainnya pun sudah ada. Sekarang kita akan ganti di NTP server dan juga di sini web server. Untuk VLAN 9 berarti untuk gateway akan kita ganti ya. Di sini kan kita disuruh ganti gateway. Kalau ini 9254 di VLAN 9, kalau di VLAN 10 kita pakai 2554 juga. Nah, sekarang saya sudah mengganti semuanya. Terus kita lanjut ke part 19 yaitu konfigurasi NTP server. Kita buka NTP servernya. Terus ke bagian service. Di sini untuk kita ke bagian NTP dulu. Di sini kita on kan dulu, enable kan maksudnya. Terus kita pakai key 1. Passwordnya 123. Terus kita konfigurasi NTP client pada seluruh router dan multi-layer switch. Nah, di sini saya akan mulai di router 1 dulu. Nah, ini exit. Untuk konfigurasinya ketik NTP server, lalu ketik IP-nya 9.3 NTP authenticate, terus NTP authentication E1 MD5 123. Untuk konfigurasinya itu sama di router 1 di semua router dan semua multi layer switch. Jadi akan saya percepat.
Nah, saya sudah selesai untuk mengkonfigurasinya. Sekarang saya akan cek, agar lebih cepat saya cek di router 1 aja. Yang pertama, ketik do show NTP status. Di sini tuh saya sudah synchronize. Kalau synchronize berarti sudah sinkron. Kalau kalian belum sinkron atau tulisnya asynchronous, kalian harus tunggu lagi karena emang prosesnya itu lumayan lama. Nah, terus kita lanjut aja ke part 20, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, kita masuk aja ke DNS-nya. Ke bagian service, lalu ke DNS. Nah, ini kita on kan. Yang pertama kita buat yang artikel dulu yang namanya academy.com. IP-nya 192.168.9.5. Terus add, terus kita buat yang synim. Kalau yang synim namanya tuh www.academy.com. Username-nya academy.com. Add, kita buat yang synim juga, namanya web1.academy.com. Hostname-nya sama juga academy.com. Terus sekarang kita buat yang Aricop untuk web 2 sampai 4. Jadi ini untuk Aricop web 2.academy.com. IP-nya 92.168.10.3. Terus web 3.academy.com, IP-nya 10.4. Add, terus yang web 4.academy.com, IP-nya 10.5. 192.168.10.5. Add. Sekarang kita buat juga yang Aricor untuk mail server. Jadi ketik mail.academy.com, IP-nya 9.4. Terus add. Sekarang kita akan konfigurasi juga untuk web servernya. Ke bagian service, HTTP, ke index, ini edit. Ini akan saya ganti menjadi web 1 academy sekolahan.id. Academy sekolahan.id ini akan saya copy aja dulu. Ini saya akan hapus juga. Lalu save. Nah, kita akan konfigurasi juga dengan namanya berbeda. Di sini pakai yang web 2, web 3, dan web 4. Jadi akan saya percepat saja. Oh ya, di sini ternyata saya ada typo. Sebentar Nah, di sini kurang A. Nah, ini save. Sekarang saya akan coba ping. Misalnya di di VLAN 8, di PC 10. Pastikan dulu ini sudah dapat IP-nya. Terus ke command prompt academy.com. Nah, ini sudah berhasil, sudah TTL. Terus sekarang kita juga akan uji webnya ke web browser. Ini bukannya memang agak lama. Ini ketik web1.academy.com. Terus go. Nah,
ini sudah ada. Terus ini web 2 nya terus web 3 nya ini sudah ada. Terus web 4. Nah, ini sudah berhasil semua. Terus kita lanjut ke part 21, yaitu konfigurasi email server. Nah, di email server dari di sini kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Ini ke bagian service, ke email. Ini pastikan on. Untuk domainnya kita pakai academy.com. Aja dulu. Usernya user 1, passwordnya 123. Lalu diklik tanda plus. Terus kita buat juga untuk user 2 nya. Passwordnya juga sama, 123. Terus klik tanda plus. Di sini kita disuruh setup misalnya di PC 34 dan 29. Ini 34, kita buka dulu. Ke email. Terus untuk username di sini isikan user 1. Emailnya user 1 academy.com. Terus ini incomingnya mail.academy.com. Ini juga sama. Terus untuk username ini user 1, passwordnya 123, save. Terus di PC 29 yang bawah sini, ini saya cek dulu sudah ada IP atau belum. Terus masuk ke email. Kalau ini kan kita kalau tadi user 1, sekarang user 2. Emailnya user 2 academy.com. Ini yang incomingnya sama passwordnya juga sama kayak tadi. Terus username ini user 2, passwordnya 123. Ini save. Terus kita coba kirim pesan ke bagian kompos. User 1 academy.com, subjek misalnya ini tes. Nah, di sini saya ketik halo, lalu send. Terus kita coba buka di PC 34. Ke bagian email, ke receive. Nah, ini sudah ada. Terus kita balas, klik yang reply. Misalnya di sini saya juga balas hi, terus send. Kita coba lihat di PC 29, ke bagian email, terus receive. Nah, di sini juga sudah ada jawabannya, yaitu hi. Sekarang kita lanjut konfigurasi di part 22. Kita konfigurasi ACL, access list. Di sini kita disuruh untuk memblokir akses VLAN 5 ke web server 2, 3, 4. Berarti nanti smartphone ini nggak bisa ping ke sini, web server 2, 3, 4. Kita coba dulu, ini sudah bisa ping atau belum. Nah, ini kan sudah bisa ping. Nah, di sini kita akan buatnya kalau dia itu nggak bisa ping. Kita buka router 4. Ini dikonfigurasi di router 4 dan dan multilayer 1. Ketik akses list. Ini kita disuruh gunakan ID 112. Ini IP ada ya, deny IP 192.168.5.0. Terus wildcardnya. Terus di sini kita masukkan VLAN-nya, IP VLAN 10.0, wildcardnya juga. Ini kan yang
5.0-nya smartphone, terus 10.0 ini yang web server. Terus kita ketik juga akses list 112. Ini untuk diizinkan, kalau tadi kan yang diblokir, ini yang diizinkan. Permit IP any. Terus kita masuk interface FA 0/1. Ini berarti menuju ke VLAN 10 karena ini sub interface dari VLAN 10. Kita ketik lagi akses group terus 12. Ini saya lupa tambahkan depannya IP akses group 112 out. Konfigurasi juga di multilayer satunya. Enable SID conft akses list 112 deny IP 92.168.5.0 wildcardnya. Terus ini IP untuk VLAN 10 nya 10.0. Lagi akses list 12 permit IP any. Terus masuk ke VLAN 10 IP akses group 112 out. Nah, sekarang kita coba ping lagi dari smartphone ke web server 2. Nah, ini failed. Untuk completion-nya ini kan masih 96%, belum 100%, tapi nggak apa-apa karena untuk konfigurasinya tadi kita sudah berhasil semua, tetapi di sini ada beberapa yang belum tercentang. Jadi untuk completion-nya itu belum 100%. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!